Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-7 daripada kitab Safinatun Najah dengan Nailur Raja ini. Setelah pertemuan yang lalu kita menyelesaikan tentang babul miyah yang sikit-sikit pelik babul miyah ini. Kemudian kita juga selesaikan tentang mashul khuffain. Sekarang kita masuk ke fasal yang setelahnya, yaitu tentang mujibatul ghusl. Mujibat al-ghusl. Ada perbedaan ya antara mujib dan mujab. Itu beza. Mujib itu sesuatu yang mewajibkan. Mujab adalah hal-hal yang kena dilakukan karena adanya sesuatu. Jadi mujib adalah sebab, mujab itu efeknya. Berbeda ya. Jadi mujibatul ghusl maknanya adalah hal-hal yang mewajibkan seseorang itu untuk mandi, dan mandi ini lebih dikenal dengan nama mandi janabah. Maknanya 6 sebab ini bilang mujibatul ghusl sittatun, hal-hal yang menyebabkan kita itu mandi, mewajibkan kita itu mandi ada 6. Maknanya 6 hal ini menyebabkan kita wajib untuk mandi. Nanti ada hal-hal yang lain yang menjadikan mandi itu bukan wajib, tetapi sunnah. Indah Syafi'iyah yang menyebabkan mandi itu wajib ya 6 ini. Anda nak baca kitab apapun sama aja. Dan ini adalah perbezaan yang hakiki dan imtiaz daripada ahli sunnah wal jamaah. Yang mana imtiaz ahli sunnah wal jamaah ini, keistimewaan ahli sunnah ini, ilmu-ilmu mereka itu tak berbeza antara kitab kecil dan kitab besar, tak. Yang membezakan antara kitab kecil dan kitab besar bukan ilmunya, maknanya ilmu yang ada dalam kitab kecil berbeza dengan ilmu yang ada dalam kitab besar. Tak macam itu. Perbezaan antara kitab kecil dan besar hanya di dalam ijmal wa tafsil saja, karena ada beberapa mazhab yang mengatakan bahwasanya ilmu di kitab kecil berbeza dengan ilmu di kitab besar, dan contohnya diantaranya itu Ibnu Rusyd dan Ibn Sina itu mengatakan bahwasanya akidahnya orang awam tak sama dengan akidahnya orang khawas. Maknanya akidahnya orang awam itu musyabbihah, akidahnya orang khawas itu munazihah. Hal-hal semacam itu bukan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam fikih pun sama. Anda nak tengok kitab fikih macam apapun, mujibatul ghusl ya sitah. Cuma di kitab besar mungkin lebih detail lagi, ada masail, ada khilafiyat, itu aja, tapi muktamadnya sama. Karena itu di dalam belajar ilmu fikih hendaklah bertadarruj untuk untuk kitab-kitab, untuk memahami kitab-kitab yang lebih tinggi daripada kitab-kitab yang kecil ini. Ya inilah faedahnya tadarruj. Kenapa? Karena yang namanya tadarruj itu menjadikan ketika kita itu masuk kitab yang besar, kita tak bingung, kita tak confused. Kenapa? Karena majority masail yang ada di dalam kitab besar semuanya sudah disebutkan di dalam kitab-kitab kecil, karena tidak ada perbezaan antara kitab besar dan kecil kecuali di dalam masalah tafsil wal ijmal, global dan detail saja. Wallahu a'lam. Adapun ghusl di dalam bahasa maknanya dia adalah sayalan makna ghusala yaghsilu, sala yasilu, maknanya salah itu menuangkan. Karena itu yang namanya ghusl itu tidak boleh hanya mengusap. Kalau macam ini ada yang basah, Anda buat macam ini namanya mengusap. Yang namanya ghusl itu harus ada unsur Anda tuangkan. So ini si master Anda tuangkan semacam ini. Nanti dia akan airnya akan tertuang, itu baru dinamakan ghusl. Karena itu ada perbezaan mahiyah, ada perbezaan hakikoh antara masah dan ghusl. Secara syarak yang namanya ghusl adalah sailanul ma ala jami'il badan biniyatin mahsusah, menuangkan air kepada, atau mengalirkan air, menuangkan air, mengalirkan air kepada seluruh badan dengan niat yang khas. Itu namanya apa? Mujibatul, itu namanya al-ghusl. Dan di dalam fikih Syafi'i, hal-hal yang mewajibkan mandi itu ada 6.
Langsung kita masuk. Yang pertama, maknanya hal-hal yang mewajibkan kita menuangkan air kepada seluruh tubuh kita ada 6. Yang pertama apa? Ilajul hasyafah fil farji. Ini kemaluan-kemaluan manusia ya. Kalau kemaluannya laki-laki itu ada 2. Kan dia kan dzakar, kalau semua itu namanya dzakar. Kalau hanya kepalanya sahaja itu namanya hasyafah. Semuanya ini dinamakan dzakar, atau biasanya kalau orang nak lebih spesifik kosobatu dzakar, dibilang batangnya dzakar itu namanya kosobah. Cuma kalau Anda nak hasyafah sahaja, nak kepalanya sahaja, itu namanya hasyafah. Maknanya yang mewajibkan mandi itu masuknya hasyafah. Tak yah masuk semua, masuk hasyafah sahaja ke dalam farj. Apa itu farj? Kemaluannya perempuan. Ini biasanya orang-orang yang sudah menikah tahu, tidak mesti masuk semua. Masuk kepalanya sahaja sudah membuat suami istri itu wajib untuk mandi, walaupun tidak keluar mani. Di dalam madhab sebelum masih awal-awal Islam itu, ketika awal-awal Islam, mandi itu tidak wajib kecuali mani itu keluar. Karena itu ada beberapa hadis yang mengatakan al-ma'u minal ma', maknanya mandi itu wajib dengan keluarnya sperma. Itu maknanya al-ma'u minal ma'. Akan tetapi setelah Islam itu lama, hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, dibilang idza jalasal mar'u baina syu'abihal arba summa jahadaha faqad wajabal ghusl. Dibilang intinya kalau hanya masuk sahaja, cukup dengan masuk sahaja dzakar hasyafah kepada farji sudah mewajibkan itu mandi, walaupun tidak keluar mani. Di awal-awal Islam kena keluar mani, tidak cukup hanya masuknya dzakar kepada farji sahaja. Ilaj, apa makna ilaj? Ilaj itu maknanya masuk. Aulaja yuliju maknanya adkhala yudkhilu. Ilaj maknanya idkhal. Bahkan lebih spesifik lagi mungkin uluj, masuk. Tidak perlu dimasukkan. Kalau masuk sendiri juga dikatakan dia itu wajib untuk masuk, wajib untuk mandi. So tengok di dalam syarah, al-ilaju huna usulul hasyafati au qadriha min faqidiha ila ma la yajibu ghusluhu minal farji. Dibilang yang namanya ilaj, masuk, itu adalah usulul hasyafah. Masuknya atau sampainya hasyafah, kepala sahaja, kepalanya dzakar sahaja, atau qadriha min maktu'iha. Subhanallah, afanallahu minhu. Ada beberapa orang itu hasyafahnya ini maktu'ah. Maktu'ah ini maknanya terpotong. Jadi ketika lahir dia tidak punya hasyafah, maknanya hanya batang sahaja tanpa ada, kepalanya tidak ada. Atau mungkin ada orang berjinayah dengan dia memotong hasyafahnya. Wa na'udzubillah, afanallahu minha ya. Ini afanallahu minha. Kalau memang dia tidak mempunyai hasyafah semacam ini, hasyafahnya hilang, maka dikatakan dia itu wajib mandi kalau seumpamanya dia itu memasukkan kadarnya sahaja. Maknanya, hasyafahnya tidak ada terpotong, sini terpotong, terus hanya ada sampai sini saja, ya sudah, sampai sini terpotong, maknanya kadarnya hasyafah mulai sini sampai sini. Kalau sampai sini masuk, dikatakan dia itu wajib untuk mandi, yakni hanya kadarnya hasyafah bagi orang yang tidak mempunyai hasyafah. Berzina pun juga macam itu. Begitu pula untuk tolak ukur berzina, Anda kena masuk hasyafah, baru dikatakan seseorang itu berzina. Ada beberapa orang yang menurut saya salah faham di dalam agama dan dinisbatkan kepada liberal. Saya tak sebut namanya di Indonesia. Saya pernah dengar dia itu mengatakan bahwasanya di dalam Islam itu ada liberal. Jayid, macam mana itu? Kalau ada orang melipat menekuk kemaluannya kemudian dimasukkan, maka dimasukkan ke farjinya perempuan yang bukan mahramnya, dia tidak dikatakan zina. Loh, memang tidak dikatakan zina karena harus masuk
hasyafahnya atau kodernya atau kadarnya bagi yang tidak mempunyai hasyafah. Akan tetapi cukup dengan Anda menyentuhkan kemaluan Anda ke kemaluan perempuan yang bukan muhrimnya secara sengaja, walaupun tidak dikatakan itu berzina dengan makna lawazimul zina, efek-efeknya zina daripada rajam atau had tidak ada, akan tetapi cukup dengan Anda menyentuhkan kemaluan Anda ke kemaluan perempuan yang bukan muhrimnya, sudah dianggap Anda itu berdosa yang sangat besar sekali. Jadi bukan maknanya itu bukan zina itu halal, beza. Beberapa maksiat bukan zina tapi tetap saja haram. Mencium bukan berzina, karena berzina ini mempunyai implikasi yang berbeza daripada maksiat-maksiat yang lain, mempunyai implikasi berbeza daripada maksiat-maksiat yang lain. Karena zina ini urusannya dengan nasab, urusannya dengan reputasi, urusannya dengan banyak sekali hal. Akan tetapi selain berzina, contohnya mencium, memegang yang bukan mahram, dosanya besar walaupun tidak mempunyai had seperti hadnya zina. Karena itu saya pun ketika dengar orang ini pelik, memang dari awal ada semacam i'tiqadun mubatton, ada semacam keyakinan yang disembunyikan oleh dia dan orangnya mungkin dulu pernah belajar di pondok atau apa, kemudian nak praktikalkan semua yang ada di pondok di dalam kaidah-kaidah liberal. Terus apa sih Habib bezanya liberal dan Islam? Beza. Liberal itu dia mempunyai kaidah asas daripada liberalisme itu adalah memindahkan hukum daripada Allah kepada manusia. Yang wajib yang bisa menghukumi manusia adalah manusia itu sendiri. Jadi mazhab ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan la hakima ilallah, semua hukum itu harus daripada Allah, mesti daripada Allah. Di dalam liberal tak, karena mereka meyakini Allah itu tidak ada. Terus siapa yang bisa untuk menghukumi? Ya manusia itu sendiri. Terus manusia yang mana? Semua manusia. Siapa manusia yang bisa menghukumi? Manusia yang bisa menghukumi itu adalah manusia yang paling kuat. Di sinilah nasya'a mafhum yang namanya mafhum Superman. Superman adalah manusia yang terkuat karena dia paling kuat. Di antara manusia-manusia yang lain, dialah yang berhak untuk membuat hukum. Dan inilah mafhum yang diambil oleh negara-negara superpower, yang mana karena negara superpower itu paling kuat di antara negara-negara yang lain, dialah yang berhak untuk menghukumi negara-negara yang ada. Semuanya adalah mabni daripada madhab liberalisme yang mengatakan bahwasanya Allah itu tak ada. Wallahu a'lam. Saya tak tahu kenapa saya cakap pasal ilmu kalam dan falsafah, walaupun di dalam masalah apa namanya ilajul hasyafah fil farjani. Inilah makna masuknya hasyafah. Cukup hasyafahnya ya, tak yah masuk semuanya, hanya cukup masuk hasyafah sudah dikatakan dia itu wajib untuk mandi. Jayyid jiddan. Ilajul hasyafah fil faraj, ada beberapa makna di sini. Annal awwala min mujibatil ghusl ilajul hasyafatil wadih au qadriha min faqidiha fil faraj. Hasyafah yang wadih, makna wadih ini hasyafah dari orang yang lelaki tulen. Kalau orang Indonesia katanya lelaki tulen. Ada beberapa laki-laki itu tak jelas dia laki-laki atau perempuan. Kita kenal di dalam fikih dengan istilah khunsa muskil. Lah khunsa muskil itu tidak jelas dia itu laki-laki ataupun tidak jelas dia itu laki-laki ataupun perempuan. Selama dia tidak jelas laki-laki ataupun perempuan, maka kalau hasyafahnya dia masuk kepada perempuan yang tulen, perempuan yang kholis, maka tidak dianggap dia itu wajib untuk mandi. Kenapa? Karena masih tidak jelas apakah hasyafahnya itu benar-benar hasyafah, karena dia mempunyai dua kemaluan. Khunsa adalah wanita, adalah orang yang mempunyai dua kemaluan. Dua kemaluannya itu dua-duanya bekerja dengan standar, atau dia tidak mempunyai farji ataupun dzakar, tapi dia mempunyai thubbah, lubang warnanya hitam, dia kencing, semuanya dilakukan daripada lubang itu. Dua orang ini dianggap di dalam Syafi'iyah dengan nama apa namanya khunsa muskil, dan saya jelaskan pasal ini secara jelas di daurah saya Faraid Takmilah Zubdatul Hadis, yang insya Allah nanti malam akan menjadi kelas terakhir daripada kelas Takmilah Zubdatul Hadis. Itulah yang pertama yang mewajibkan mandi, yaitu ilajul hasyafah fil farji. Yang kedua adalah khurujul mani, keluarnya apa? Keluarnya sperma. Makna keluarnya sperma, kalau dia itu keluar walaupun tidak dengan jima ya, dia tidur kemudian bangun keluar mani, atau wa na'udzubillah orang istimna, mengeluarkan mani dengan tangan selain dengan tangannya istrinya, maka dia itu juga diwajibkan mandi walaupun
walaupun haram ya nih, walaupun haram. Khurujul mani. Di sini ada nas yang penting di dalam khosais mani yang dinukil oleh Syekh Nawawi. Qala al-Imam An-Nawawi, Imam Nawawi di sini adalah bukan Imam Nawawi Al-Bantani, tapi Imam Nawawi Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Di dalam kitab fikih biasanya kalau dikatakan wa qala al-Imam Nawawi itu maknanya sahibu minhajit thalibin. Tapi kalau dikatakan wa qala Syekh An-Nawawi atau Syekh Nawawi Al-Jawi itu maknanya Syekh Nawawi Al-Bantani, sahibu kasyifatus saja dan sahib ta'lifat al-mufidah ya nih. Apa katanya Imam Nawawi? Bismillah. Qala al-Imam Nawawi di Nil Roja'nya, qala al-Imam An-Nawawi al-maniyyu in kana min rajulin sahih, dibilang mani itu kalau seumpamanya dari laki-laki yang sahih, yang sehat wal afiat dan benar-benar laki-laki tulen, fahuwa ma'un abyadu. Mani itu adalah air yang warnanya putih. Thakhin, dia kental, pekat. Ya tadafak. Mani itu kalau keluar dia tak macam kencing kan cur lancar kan, macam air. Mani tak macam itu, dia keluarnya cerut sikit-sikit keluarnya. Itu namanya tadafuk. Makna tadafuk dafkoh maknanya dia keluar sikit, keluar lagi, itu namanya ya tadafak. Ya tadafaku fi hali khurujihi duf'atan ba'da duf'ah, maknanya keluar sikit, keluar lagi. Kalau kencing kan tak terus dia langsung keluar. Wa yakhruju bi syahwah, keluarnya itu dengan syahwat, biasanya dengan syahwat. Wa yutaladzadzu bi khurujihi, dan kalau mani itu keluar dia akan merasa lazah, seronok. Thalabatul ilm tak ya fikir dulu Syekh Baudon, guru saya, ketika menjelaskan wa fi khurujihi ladzah. Oh, tak boleh fikir ladzah itu macam apa. Sekarang kena belajar dulu. Nanti lepas belajar baru fikir ladzah itu macam apa. Saya Baudon dulu hal semacam ini dia paling anti, karena dia mengajar budak-budak degree umur 19 tahun, 18 tahun macam saya. Yakni hal-hal semacam ini dia tak banyak syurkan kepada thalabatul ilm agar tidak pening memikirkan ladzah, seronok, sedap itu macam mana ya. Nih dibilang mani kalau keluar itu orang itu merasa sedap, merasa enak. Tapi sedapnya mani, sedapnya keluar mani tak macam sedapnya makanan yang sedap, tak macam itu. Cuma rasanya itu enak. Wa yutaladzadu bi khurujihi wa yaqubu khurujahu futurun, dibilang setelah keluar manusia itu, yang keluar sperma itu akan lemas, akan lemas. Wa raihatuhu, baunya mani itu, baunya kalau dalam keadaan basah, baunya itu seperti tolak itu macam, Anda tak pernah ya, mungkin Anda boleh tengok di kedai-kedai Arab minta tol'un nakhl itu kurma, kalau ada tolaknya, ada apa ya, ada tunasnya di atas sebelum dia berbuah, itu macam ada, kalau pisang itu macam ada ontongnya. Saya tak tahu apa namanya di Malaysia, tapi saya sering-sering tengok macam tunasnya pisang dijual untuk sayur. Orang Indonesia cakapnya ontong. Di Arab ada macam ontongnya kurma. Lah, baunya mani itu macam ontongnya itu, dan sekarang dijual tol'un nakhl itu bisa karena baunya itu macam mani. Tol'un nakhl itu kalau diminum dengan madu itu bisa untuk memperkental mani. Orang-orang yang susah punya anak di Tarim biasanya minum itu untuk apa namanya, untuk agar cepat punya anak. Apa tuh namanya? Tolak di sini maknanya tol'un nakhl. Maknanya mani itu kalau basah baunya macam bau tolak. Qaribatun min raihati ajinil bur, dan mirip dengan bau ajinil bur. Ajin itu adonan, kalau orang nak buat roti, adonan tepung gandum, baunya macam itu. Baunya kalau mani itu dalam keadaan masih basah, belum kering lagi, baunya macam adonan tepung roti gandum. Adapun kalau mani itu sudah kering,
baunya itu macam putih telur. Macam putih telur. Wayabisan, dan dalam keadaan yabis, dalam keadaan apa itu namanya? Kering, seperti raihah bayatubi dajjaj, seperti bau putih telur ayam. Waqad tufqadu ba'du hadhihi sifat ma'a annahu maniyun mujibun. Bilang kadangkala sifat-sifat ini tak ada walaupun dia itu mani, karena tolak ukurnya bukan semua sifat ini ada. Cukup ada salah satu sifat ini sudah dikatakan dia itu mani. Li annal madara ala wujudi wahidatin min khawasihi thalas al-madhkurah. Apa itu? Ada, yang penting ada salah satu daripada 3 sifat ini dikatakan dia itu mani dan wajib untuk mandi. Apa 3 sifat itu? Keluar dalam keadaan syahwat, dan setelah keluar lemas orang itu. Dan yang kedua, baunya kalau dalam keadaan basah mani itu seperti bau ontongnya kurma. Dan yang ketiga adalah kalau keluar itu ia tadafak, tidak seperti kencing. Famata wujidat wahidatun minha fahuwa maniyun wa in fukidat kulluha falaysa bimani. Bilang kalau ada salah satu maknanya dia itu mani, kalau tidak ada satupun maka itu bukan mani. Ini adalah maninya laki-laki. Apa itu maninya laki-laki? Ma'un abyadu sakhinun yatadaffaku. Ini adalah definisi untuk atau tanda-tanda untuk air mani laki-laki. Adapun air mani perempuan macam mana? Air mani perempuan dibilang amma maniyul mar'ah fama'un asfaru rokikun. Dibilang adapun maninya perempuan itu bukan putih warnanya, tapi warnanya kuning dan dia tak pekat. Dia nipis je, dia nipis je. Dan hukumnya kalau sudah kita katakan itu adalah mani, maka hukum mani itu suci, walaupun dia itu darah. Walaupun keluarnya selama, warnanya merah, tapi ketika keluar ya tadafak, maka dikatakan dia itu mani yang suci, walaupun keluar dalam keadaan darah. Kenapa? Karena kalau sifat-sifatnya itu mani itu ada, dihukumi dia itu mani, walaupun warnanya itu bukan seperti warnanya mani. Dan ada selain mani yang keluar daripada zakarnya laki-laki, namanya al-wadyu wal madhiyu. Ini penting ya. Ada madhi dan wadi. Apa itu madhi dan wadi? Sof tengok. Ammal ma'ul abyadur raqiqul laziju al-khariju inda syahwah bila syahwatin wala dafkin wala yaqubuhu futurun fahuwa madhyun. Dibilang adapun madhi itu adalah air putih dan dia itu tidak pekat. Air putih dia tidak pekat, lazij. Lazij itu lengket. Lazij yaitu lengket. Al-kharij inda syahwah, dan yang keluar ketika dalam keadaan syahwah. Tapi ketika keluarnya tidak dengan syahwah. Beza ya. Mani keluarnya dengan syahwat. Madhi ketika Anda syahwat, madhi itu keluar. Beza. Al-kharij inda syahwah bila syahwatin. Maknanya ketika keluar tidak berbarengan keluarnya itu dengan keluarnya syahwat. Tapi syahwat ada dahulu, baru baru madhi itu keluar. Dan ketika madhi itu keluar, syahwat tetap ada. Dan kalau mani, biasanya kalau keluar, syahwatnya juga keluar. Maknanya, yang syahwat itu di dalam, dia keluar bersamaan dengan keluarnya mani. Maknanya ketika mani keluar, syahwat itu sudah keluar juga. Syahwat sudah hilang daripada tubuh. Memang seperti itu. Tapi kalau madi, ketika keluar, syahwat tidak ikut keluar. Maknanya madhi akan keluar ketika ada dalam keadaan syahwah, dan syahwah akan tetap ada pada diri manusia walaupun madhi itu keluar. Tapi mani akan keluar dalam keadaan syahwah, dan ketika keluar syahwat juga ikut keluar. Maknanya ketika mani itu keluar, manusia sudah tidak ada syahwat lagi ketika itu. Bila syahwatin wala dafkin, keluarnya itu tidak ya tadafak, keluar sikit je. Wala yaqubuhu futurun, maknanya ketika keluar madhi sesuatu itu tidak futur, maknanya badan itu tidak lemas, tidak lemas, bahkan akan semakin syahwat. Maknanya ketika Anda keluar madhi menunjukkan bahwasanya Anda saat itu sedang dalam keadaan bersyahwat. Itu namanya apa? Madhyun. Adapun yang satu lagi namanya apa? Al-madyu. Namanya apa? Al-wadyu. Apa itu wadyun? Hati-hati ya, di dalam muamalat ada yang namanya wadiyun.
bukan wadiyun dengan kasril dal atau dengan sukuni dal. Bismillah. Kalau dengan kasrid dal, wadiyun itu maknanya pohon kurma kecil yang ditanam, itu namanya wadiyun. Dibilang lau gharaza wadiyan. Kalau wadi lembah, wadi kurma kecil, wadiyun ini wadi. Apa namanya, sesuatu yang keluar daripada zakarnya laki-laki. Apa itu? Adapun wadi itu adalah air yang warnanya putih, sakhin, dia pekat, kadir, keruh, warnanya putih dan keruh. Alladzi la raihata lahu, tidak ada baunya. Biasanya keluar setelah Anda kencing. Karena itu kalau Anda kencing, usahakan dulu istibro. Apa itu istibro? Ketika Anda kencing, dari ujung dubur itu Anda pijat macam ini. 1, 2, 3, kemudian berdeham. Kenapa? Agar sisa kencing dan wadi kalau ada itu keluar. Kenapa? Karena wadi ini najis. Karena wadi ini apa? Najis. Alladzi la raihata lahu, yang keluar setelah baul atau ketika Anda itu membawa benda yang berat. Mungkin bawa bag yang berat. Biasanya wadi itu akan keluar. Fawadiyun. Dan semua daripada dua-duanya itu, kilahuma, wadi dan madi itu najis, membatalkan wudhu. Berbeza dengan mani. Mani itu suci dan tidak membatalkan wudhu, walaupun membuat kita mempunyai hadas akbar, tapi tidak membatalkan hadas asghar. Apa Habib hadas akbar dan hadas asghar itu? Sayati di dalam matan Safinah, perbezaan antara hadas akbar dan hadas asghar. Kemudian kalau ada orang tidur, kemudian bangun-bangun, ada sarungnya ini basah. Sarungnya basah. Terus dia ragu, apakah ini madhi atau mani? Dan tidak ada tanda-tanda, tapi jelas ini bukan air. Tadi saya tidur, tak ada apa-apa, kemudian tiba-tiba saya bangun, kok ada basah-basah. Saya tengok tanda-tanda mani tidak ada, tapi kalau madhi kok terlampau banyak. Terus apakah Anda pilih apa? Anda boleh pilih semau Anda. Boleh Anda pilih itu mani, boleh Anda pilih itu madhi. Tapi kalau Anda memilih mani, ada efeknya. Anda wajib mandi, tapi Anda tidak wajib cuci sarung. Tapi kalau Anda pilih madhi, sarung Anda najis, tapi Anda tidak wajib mandi, Anda hanya wajib apa? Wudu. Itulah barang siapa kalau orang itu ragu apakah yang ada di dalam celananya, dalam sarungnya itu mani ataupun madhi. Di sini ada walau syakka halil khariju maniyun aw madhyun takhayyara fa in syaa ja'alahu takhayyara, yakni dia pilih dengan kemauan dia, dengan syahwatnya dia boleh pilih semau dia. Fa in syaa ja'alahu maniyan waqtasala, dibilang kalau dia nak, dia boleh jadikan itu mani dan dia kena mandi. Dan dia tidak wajib untuk membasuh apa yang terkena mani, karena mani hukumnya suci. Dan Syafi'iyah mengatakan mani itu suci. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, laqad karramna bani Adam, kami memuliakan Bani Adam. Lah kalau seumpamanya bagaimana Allah memuliakan Bani Adam tapi hasilnya daripada mani, hasilnya daripada mani. Karena itu, hasilnya daripada sesuatu yang najis. Karena itu ahli sunnah mengatakan, Syafi'iyah mengatakan bahwasanya asal daripada Bani Adam yaitu mani, dan mani itu walaupun sesuatu yang menjijikkan, tapi dia bukan sesuatu yang najis, dia sesuatu yang suci. Hanafiyah mengatakan mani itu adalah perkara yang najis, akan tetapi cara membersihkannya ada beberapa yang tak sama dengan najis-najis yang lain. Walam yaksil ma asabahu li taharatihi hukman wa in syaa ja'alahu madiyan wa tawaddu'a. Kalau dia nak, dia boleh jadikan sesuatu itu madhi dan dia hanya berwudu saja, akan tetapi dikatakan sarungnya itu najis. Jayyid jiddan. Ini adalah hal yang pertama yang mewajibkan hal yang kedua yang mewajibkan mandi. Yang pertama adalah masuknya zakar ke farji. Jayyid. Masuknya zakar ke farji, yang kedua adalah keluarnya mani, dan yang kedua dan yang ketiga ini saya sering jelaskan masalah haid wan nifas. Saya punya daurah banyak di dalam Jinan TV, Anda boleh tengok tentang haid wan nifas. Maknanya yang menjadikan
sesuatu itu wajib untuk mandi adalah haid dan nifas, bukan haidnya ya, akan tetapi terputus daripada haid. Kalau Anda dalam keadaan haid Anda mandi, haram. Kenapa? Karena mandi dalam keadaan haid, mandi suci dalam keadaan haid adalah mandi suci yang tak sah. Dan kalau Anda tahu perkara itu tidak sah, tapi masih Anda lakukan, maknanya Anda itu mutalaibun bil ibadah. Apa mutalaib itu ya? Mutalaib itu bermain-main. Apa itu bermain-main? Tolak ukur tala'ub bil ibadah itu kalau Anda berbuat sesuatu dan Anda tahu itu batal, tapi Anda masih buat. Contohnya Anda sholat tanpa wudhu. Sudah tahu sholat tanpa wudhu itu tidak sah, tapi Anda masih lakukan. Itu namanya mutalaib. Mandi dalam keadaan haid tidak sah. Kenapa? Karena ketika Anda dalam keadaan haid, hadas besar itu masih ada. Selama darah itu keluar, maka hadas besar itu masih ada. Selama hadas besar itu masih ada, maka tidak bisa Anda Anda angkat hadas besar itu. Maknanya mandi yang gunanya untuk mengangkat hadas besar tidak berguna ketika perempuan dalam keadaan haid. Karena itu mandi itu bukan ketika Anda haid, tapi ketika suci daripada haid. Begitu pula an-nifas itu bukan dalam keadaan nifas, akan tetapi ketika suci daripada nifas. Bahkan kalau dia mandi besar dalam keadaan nifas, mandinya itu tidak sah dan dia dikatakan haram kalau dia sengaja, kalau dia tahu dan dia buat. Kalau dia tidak tahu ya tidak apa-apa. Oh, maknanya Habib, orang haid dan orang nifas tak boleh mandi kah? Lah, orang-orang seperti ini memang kena minum kopi dahulu. Saya tidak cakap tidak boleh mandi. Yang saya cakap tidak boleh mandi dengan niat mengangkat hadas besar. Tidak semua mandi itu mengangkat hadas besar. Ada orang mandi biasa, mungkin karena berpeluh dia mandi. Mandi biasa tidak ada masalah, tapi yang tidak boleh bagi orang haid dan nifas adalah mandi dengan berniat mengangkat hadas besar. Bukan mandi nak menghilangkan peluh atau nak wangi-wangi saja, bukan maknanya orang haid dan nifas tidak boleh mandi. Suami-suami boleh marah semua, istri-istri pun boleh marah nanti. Jayid. Yang kelima adalah al-wiladah. Makna wiladah di sini melahirkan atau keluarnya anak. Maknanya yang mewajibkan mandi adalah keluarnya anak dengan sempurna. Walaupun anak itu gugur ya, walaupun anak itu gugur, kadangkala anak itu keluar dalam keadaan sempurna, sehat walafiat. Setelah anak itu keluar dalam keadaan sempurna dan tidak keluar nifas, Anda wajib mandi. Kenapa? Karena wiladah. Atau kadangkala perempuan ini gugur, perempuan ini bayinya gugur, keluarnya mungkin hanya alaqah atau mudghah, yang mana qabilah nurse cakap bahwasanya, bidan itu cakap bahwasanya Anda ini gugur, Anda ini gugur, bayi ini gugur. Ketika bayi ini gugur, Anda sudah dianggap wiladah juga, Anda wajib untuk mandi. Al-makna annal khamisa min mujibatil ghusl khurujul walad walau bila rutubatin, dibilang keluarnya anak walaupun tanpa ada rutubah, atau alaqah au mudghah, atau keluarnya itu hanya alaqah segumpal darah atau mudghah segumpal daging sikit sahaja. Qalat qabilatun innaha aslu adamiyin, yang mana nurse itu cakap, bidan itu cakap bahwasanya daging yang keluar ini atau alaqah yang keluar ini, kalau memang dia itu terus ada di rahim anta, dia bisa menjadi baby. Apa itu qabilah? Hiyal mar'ah allati ta'khudul walada indal wiladah. Qabilah itu adalah perempuan yang biasanya kalau melahirkan, dia akan yang menyambut anak ketika melahirkan, yaitu namanya bidan. Orang cakapnya bidan, Malaysia mungkin sama ya, mungkin sama. Dan yang keenam, yang terakhir yang mewajibkan mandi adalah al-mautu, meninggal, mati. Tapi maut ini tidak wajib kepada orang yang meninggal, wajib kepada siapa namanya? Wajib kepada orang yang masih hidup. Karena itu sebagian kitab mengatakan al-mautu la yajibu alal mayyit bal yajibu alal hayy. Maknanya kalau seumpamanya orang mayit itu tidak mandi, mayit ini tidak berdosa. Kenapa dia tidak berdosa? Karena dia sudah keluar daripada taklif. Yang wajib memandikan mayit adalah orang-orang yang masih hidup. So, tengok,
definisinya maut wal maut mufaraqatur ruhi al jasad, dibilang berpisahnya roh dan jasad ini, itu yang namanya apa? Itu yang namanya mati. Indah ahli sunnah, memang kematian itu berpisahnya roh dan jasad. Hakikat dari manusia itu adalah roh kita. Karena ketika saya baby, nama saya Ali Bagir, sama. Saya besar Ali Bagir, saya sudah menikah Ali Bagir, saya mulai ada uban Ali Bagir. Ketika saya tua nanti Ali Bagir. Tubuh saya berubah tapi nama saya tidak berubah. Kenapa seperti itu? Karena hakikat daripada manusia bukan tubuh, akan tetapi jiwa. Jiwa. Karena itu ahli sunnah mengatakan ada beberapa hal di dalam dunia ini ada awal tapi tiada akhir. Di antara jiwanya manusia itu ada awalnya tapi tiada akhirnya. Macam surga, neraka, ada awal tapi tiada akhir. Tapi yang tiada awal dan tiada akhir hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada beberapa hal di dunia ini ada awal tapi tiada akhir. Di antara hal itu adalah jiwa manusia. Karena itu nanti jiwa manusia itu akan diadab atau akan diberi nikmat. Wallahu a'lam. Ini adalah hal-hal yang wajib mandi. Di syarah disebutkan ada beberapa hal yang membuat kita itu bukan wajib untuk mandi, tapi membuat kita sunnah untuk mandi. Biasanya hal-hal yang membuat seseorang itu disunahkan untuk mandi, ilahnya itu satu. Apa itu? Ijtima. Ada semacam perkumpulan manusia. Biasanya kalau ada perkumpulan itu disunahkan mandi. Bayangkan kalau ada perkumpulan 1000 orang, semuanya tak mandi, baunya macam apa? Baunya macam apa itu perkumpulan itu? Karena itu biasanya yang disunahkan mandi, ilahnya itu adalah kumpulnya manusia. Sof, tengok. Sholat Jumat disunahkan mandi. Kenapa? Karena orang berkumpul di dalam satu tempat. Sholatul kusuf disunahkan mandi. Kenapa? Nak sholat berjamaah. Sholat Idul Fitri disunahkan mandi. Kenapa? Karena disunahkan untuk berjamaah. Nak berkumpul rata-rata hal yang disunahkan untuk mandi biasanya sebabnya adalah perkumpulan manusia. Kita baca tak apa? Wa kama yajibul ghuslu bima dzakarahul muallif, di dalam syarah, wa kama yajibul ghuslu bima dzakarahul muallif yundabu lil jum'ah. Dibilang kalau yang wajib mandi itu 6, seperti yang disebutkan oleh musannif, disunahkan mandi itu untuk beberapa hal. Untuk Jum'ah. Kenapa untuk Jum'ah? Karena memang nak berkumpul, nak sholat Jumat, dan ini hanya untuk orang-orang yang nak hadir Jumat saja, maknanya laki-laki. Biasanya laki-laki yang disunahkan untuk mandi Jumat. Kenapa? Karena laki-laki nak sholat Jumat, nak berkumpul di masjid. Karena dia nak berkumpul di masjid, disunahkan untuk mandi. Karena kalau semua tak mandi di masjid, masjid itu sudah bukan masjid tapi menjadi tempat sampah. Nanti baunya macam tempat sampah, baunya terlampau teruk. Itu disunahkan untuk disunahkan untuk mandi agar masjid terjaga kewangiannya, terjaga haibahnya. Dan masuk waktu mandi Jumat itu dengan terbitnya fajar, dan hanya untuk orang yang nak hadir Jumat saja. Begitu pula disunahkan untuk Id. Mana untuk Id? Ketika Id disunahkan untuk mandi, dan tidak harus orang dan tidak mesti yang disunahkan mandi ketika Id itu hanya orang yang nak hadir sholat Id saja, tapi semua laki-laki dan perempuan pun disunahkan untuk mandi sholat Id. Selama seperti itu, karena yang mandi itu banyak, waktunya itu mulai ketika tengah malam. Karena nanti mungkin yang mandi banyak jadi nak beratur, karena itu waktunya panjang, mulai tengah malam disunahkan untuk sudah masuk waktunya sunnah untuk mandi. Wa yadkhul min nisfil lail wa la yataqayyadu bi muridil hudur, dan tidak terbatasi kepada orang yang ingin hadir sholat Id sahaja. Begitu pula disunahkan mandi untuk sholat istisqa, sholat kusuf, dan disunahkan juga bagi orang kafir yang masuk Islam. Disunahkan untuk disunahkan untuk mandi. Kenapa? Agar ketika dia itu masuk dari orang kafir masuk Islam, mandi itu sebagai simbol bahwasanya saya sudah mulai kehidupan baru. Kotoran-kotoran kekafiran sudah saya basuh semua dengan mandi ini. Begitu pula wa ifaqatul majnun, kalau ada orang gila kemudian dia sadar, disunahkan untuk mandi ketika dalam masa dia itu
gila, dia tidak pernah junub. Kalau dia pernah junub ketika dia gila, mandi sudah bukan sunnah lagi, tapi hukumnya apa? Wajib. Wa ifaqatil majnun wal mugma alaih. Begitu pula kalau dia pingsan mungkin ketika ghaibubah, apa itu namanya? Koma, kita cakapnya koma, tidak sadar di ICU, setelah 10 hari dia sadar. Setelah 10 hari dia sadar, baru dia itu apa namanya disunahkan untuk mandi. Wal mugma alaihi in lam yujnibu muddatal kufri wal jununi wal igma wa illa wajaba dibilang kalau seumpamanya dia itu ketika dalam keadaan kafir atau dalam keadaan gila atau dalam keadaan pingsan tak sadar, dia tidak pernah junub. Kalau dia pernah junub dalam keadaan dalam tiga kondisi ini, maka mandi sudah bukan sunnah lagi, tapi hukumnya apa? Wajib. Wali guslil mayit. Begitu pula bagi orang yang memandikan mayit. Jadi saya memandikan mayit hukumnya wajib. Saya kan memandikan mayit. Setelah saya memandikan mayit, saya disunahkan untuk mandi. Kenapa? Biasalah anak sentuh-sentuh mayat. Mungkin ada semacam Ka'abah, ya Allah. Macam mood tak oke, disunahkan untuk mandi untuk memperbagus mood kita, Inilah hal-hal yang disunahkan untuk mandi dan hal-hal yang diwajibkan untuk mandi. Setelah kita membahas tentang apa saja yang membuat mandi itu wajib, sekarang musannaf menyebutkan rukun-rukun mandi. Yakni maknanya apa saja yang wajib dilakukan ketika mandi. Kalau furudul wudu itu sitah, maka furudul ghusl hanya 2 saja. Apa itu an-niyah wa ta'mimul badani bil ma'? Niat dan menuangkan air ke badan semuanya, dituang aja. Makanya kalau ada shower, langsung semua kena ada air, semua badan. Tak kisah apapun. Kalau diwudukan, di exception apa? Janggut dan jambang kan, tidak perlu terkena kulitnya. Di ghusl tidak ada. Janggut setebal apapun, jambang setebal apapun, tetap wajib untuk terkena kulitnya itu apa? Air. Rambut setebal apapun, tetap kena air, apapun ya, kena masuk di dalamnya apa? Kena masuk di dalamnya air, dan tidak diwajibkan untuk apa? Dalek, untuk memijat seperti ini. Tidak wajib untuk memijat. Indah Malikiyah ketika mandi wajib untuk dipijat, semuanya untuk dipijat, sikit ini. Saya dulu punya kawan ketika saya degree di Ahqaf, bismillah. Ketika saya degree di Ahqaf, saya punya kawan Malikiyah, namanya, saya masih ingat namanya Syekh Yasin Ja'ja daripada Tunis. Dia cakap Malikiyah kan wajib dalek. Terus kalau nak dalek belakang ini macam mana? Susah. Boleh. Mungkin pakai tali. Pakai apa? Pakai tali. Susah. Pakai tali, atau istri Anda suruh memijat di sini, tidak apa-apa. Tidak batal wudu kah? Apakah tidak batal wudu? Oh tak, kami Malikiyah wudu itu hanya batal ketika kami berjima. Oh serono. Tapi ketika wudu kena adanya dalek, kena dipijat semua. Tapi tidak batal wudu kecuali apa? Tidak batal wudu kecuali dengan berjima. Serono, apalagi orang-orang yang punya istri, susah sikit lah. Kalau tak biasanya tersentuh atau apa, jadi sering-sering berwudu. Syafi'i Malikiyah serono, kalau tak jima dengan istri wudunya tak batal. Tapi itu kena apa? Kena dipijat semua. Kita kan tak kena diairkan air saja, wudunya sah. Malikiyah tak kena macam ini, dipijat semua baru wudunya sah. Wallahu alam. Yang pertama, rukun-rukun mandi ada 2. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menuang air ke semua bagian tubuh. Walaupun tubuh itu di dalam bahasa maknanya semua bagian tubuh kecuali kepala dikatakan tubuh. Kepala tidak dikatakan tubuh, cuma makna tubuh di sini semua bagian tubuh, walaupun kepala pun juga masuk di dalam tubuh. Oke, kita sekarang cakap dulu pasal niat. Bagaimana kita itu nak niat mandi janabah? Anda boleh niat dengan apapun. Anda boleh niatnya itu ketika Anda menuangkan air pertama, di situ niatnya.
biasanya disunahkan kalau Anda menuangkan air pertama itu dimulai dengan kepala dahulu dan lebih best kepala yang bagian depan dulu. Kepala yang bagian apa? Oh tak langsung aja kepala aja, tak ada masalah. Itu yang bagian depan sebelah kanan itu tubuh. Anda boleh niat raf'ul janabah. Yani saya mandi berniat mengangkat hadas junub. Apapun boleh, yakni walaupun mandi itu daripada mani, nifas, haid, semuanya adalah hadas besar. Anda boleh niat bahwasanya nawaitu ghusl riraf'il hadasil akbar, selesai masalah. Minal mani, minan nifas, semuanya juga boleh. Dan kalau seumpamanya Anda ini mempunyai penyakit ini, kalau seumpamanya penyakitnya, kalau di dalam wudhu itu ada yang namanya salisil bol, di dalam wudhu itu ada yang namanya salisil bol, di dalam mandi hadasul akbar itu ada yang namanya salisul mani. Wa na'udzubillah. Apa itu salisul mani? Saya pernah baca beberapa koran, ada orang seperti itu, salisul mani. Apa itu? Salisul mani itu, mani itu keluar terus. Mani itu apa namanya? Keluar terus, tidak bisa untuk dikontrol. Saya pernah baca katanya ada orang itu satu hari boleh keluar mani 70 kali. Dia tak mau duduk macam ini aja bisa keluar 4 kali, 3 kali. Alamak, saya bilang dahsyat itu. Dahsyat. Orang-orang seperti itu mempunyai penyakit namanya salisul mani. Lah, kalau dia itu salisul mani, dia tidak boleh niatnya itu untuk mengangkat hadas. Dia niatnya untuk istibahatu sholah. Dibilang nahwul istibahah. Maknanya nawaitul ghusl listibahatis sholah. Untuk nawaitul ghusl apa? Listibahatis sholah. Jayid. Dan yang kedua adalah takmimul badani bilma. Takmimul badani bilma, Anda menuangkan air ke semua bagian tubuh Anda, ya. Nih, tengok maknanya yang ada di dalam syarah. Al makna anna thaniya min fardil ghusl isti'abu jami'il badani bilma. Dibilang yang kedua daripada rukun-rukun mandi adalah Anda menuangkan air ke semua bagian tubuh. Semua tubuh Anda, basyaron ini maknanya kulit Anda, dhufron, kuku Anda, sya'ron, rambut Anda, rambut bulu semuanya, tidak ada kesah, semuanya, dhahiron wa batinan, luar ataupun dalam, wa in kathufa sya'ar, walaupun rambut itu tebal, lebat, hati-hati ya perempuan-perempuan di Tarim. Atau dulu saya pernah tengok kawan saya orang Afrika, perempuan-perempuan Afrika itu sering buat, jadi rambut mereka kan sedikit-sedikit keriting gitu. Terus macam mana? Mereka buat macam kurma itu mereka mereka letak di kepala, di rambut mereka. Akhirnya rambut mereka itu keras. Dan ketika keras, rambut itu tidak bisa air itu tidak bisa masuk ke masuk ke dalam, tidak bisa masuk ke dalamnya sini, tidak bisa masuk ke dalam kulit kepala ini. Itu tidak boleh, itu mandinya tidak sah. Terus kalau ada orang mungkin rambutnya itu dirubah menjadi keribu, sekiranya air tidak bisa masuk, tidak boleh untuk berbuat seperti itu, karena akan menyebabkan air tidak bisa masuk ke dalam kepala dan membuat sholatnya, mandinya tidak sah, dan otomatis sholatnya juga tidak sah. Wa in kathufa sya'r wa ma dhahara, begitu pula ada beberapa pewarna rambut yang membuat air itu tidak bisa masuk rambut, itu pun juga tidak boleh untuk dipakai. Karena kenapa? Akan menyebabkan mandi itu tidak sah. Dan kalau mandi sudah tidak sah, sholatnya pun juga tidak sah. Wa ma dhahara min anfin majdu. Dibilang kadangkala kalau walhamdulillah ala nikmatillah, yakni beberapa orang itu hidungnya itu patah atau terpotong, jadi masih ada macam yang tampak daripada hidung majdu ay maktu, itu pun juga terkena air, itu pun juga wajib untuk dibasuh dengan air. Wa mambati sya'rin zalat, begitu pula kalau ada orang-orang yang botak, tempat tumbuhnya rambutnya sudah
sudah hilang, itu pun juga masih wajib terkena air. Wasyukukin lam takun laha gaurun, pecah-pecah yang ada di apa namanya kaki, tapi yang masih belum sampai dalam. Sekiranya kalau kena air tidak sakit, tapi kalau sampai terkena air sakit, saya pernah macam itu. Wah, terkena air sakitnya, nak jalan pun susah. Itu namanya gaur. Itu tidak wajib Anda kopek-kopek untuk masuk air di situ. Boleh menangis Anda itu. Menangis itu. Wa matah takul fatil aglaf. Ini banyak orang tak tahu apa itu takul fatil aglaf. Laki-laki sebelum sunat itu macam ada belalainya dia. Kemudian belalai ini sikit-sikit ya. Macam ada belalainya itu. Nanti kan dipotong, baru nanti hanya tersisa apa namanya? Hanya tersisa hasyafah saja. Lah, ketika dia itu tinggal belalai saja, sebelum disunat, ketika dia itu kencing, dia kena dibersihkan dalamnya kulit itu. Di dalamnya belalai itu wajib untuk apa? Dibersihkan. Lah, kulfatul aglaf, yaitu kulfatul aglaf itu adalah belalai yang ada pada zakarnya laki-laki sebelum dia disunat. Maknanya kalau dia junub, dia bukan untuk wajib dipotong. Ketika dia junub, dia wajib untuk membersihkan dalamnya kulit yang belum disunat itu. Tidak wajib hanya dibersihkan luarnya, tak wajib untuk dibuka dan dibersihkan dalamnya. Wa ma dhahara min farji bikrin, dibilang apa yang tampak di farjinya perempuan yang masih dara. Au thayyibin idza qa'adat liqada'i hajatiha, atau yang tampak bagi thayyib adalah wanita yang sudah pernah berhubungan seksual dengan laki-laki. Ketika dia itu duduk, yang tampak itu lebih dalam daripada yang tampak terhadap perempuan yang masih belum pernah menikah. Karena yang belum menikah itu yang masih dara itu masih disil. Yang ini silnya sudah habis. La batini farjin, batinnya farj tidak. Batinnya farj itu adalah yang yasil ila dzakaril, yang la yasiluhu dzakarul mujami'. Wa anfin, tidak wajib untuk kalau mandi nak dimasukkan kemana namanya ke hidung, tidak wajib. Wa akdi sya'rin in aqada binafsih, atau ada beberapa rambut itu macam terikat-ikat sendiri otomatis, itu tidak wajib untuk dimasukkan. Tapi kalau ada perempuan itu buat tocang, yang rambutnya dibuat macam Angelina Jolie itu, macam ini itu apa namanya, kalau orang Indonesia cakapnya kuncir. Kalau ada perempuan itu rambutnya dikuncir, wajib untuk dibuka ketika dia junub. Kenapa? Karena kuncir itu tidak akan bisa masuk air sampai ke dalam-dalam. Kalau ada perempuan itu rambutnya dikuncir, wajib kunciran itu atau tocangnya itu untuk dibuka. Kalau seumpamanya air tidak bisa masuk ke dalam kunciran tersebut. Kalau kuncirannya sedikit, rambutnya pendek, dikuncir sedikit, sekiranya bisa masuk ke dalamnya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan di syarah ini disebutkan beberapa sunnah wudhu. Kita baca aja sunnah ini dan makruhat. Kita berhenti di sini nanti. Ada pun syurutul wudhu 10 ini dia sedikit panjang, kita teruskan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Adapun ghusl, mandi itu mempunyai banyak sekali sunnah. Di antaranya kalau Anda mandi harus berdiri, menghadap kiblat, wudhu, baca bismillah, ta'ahudul ma'atif. Apa itu ta'ahudul ma'atif? Anda tengok ma'atif ini lekukan-lekukan. Biasanya kalau orang-orang yang gemuk buka ini, buka ini. Macam ini, yang macam ini, lakukan sini, itu harus ta'ahud. Itu sunnah. Wadalek, Anda pijat, karena memijit itu wajibun indal malikiyah. Selama wajib di mazhab yang lain, maka di mazhab kita itu hukumnya apa? Sunnah tathlis. Anda disunahkan untuk mentigakalikan seperti di wudu. Watartibu af'alihi, dan ketika Anda itu mandi, kena tartib, sunnahnya kena tartib. Macam mana? Yang pertama, ia gesilul kafen dulu, membasuh kedua telapak tangan dahulu. Kemudian farj, kemaluan dan sekitar kemaluan. Kemudian berkumur, kemudian istinsyak, kemudian berwudu, wudu'an kamilan. Yang mana wudu itu niat untuk mengangkat hadas kecil. Walaupun dia tidak mempunyai hadas kecil. Karena ini wudu yang sunnah sebelum Anda mandi, bukan wudu untuk sholat. Tsumma yata'ahadul ma'atif, kemudian Anda ta'ahudul ma'atif, kemudian tufidul ma'ala ra'as, kemudian kepada kepala langsung semuanya ya. Setelah kepala
bagian depan dari tubuh sebelah kanan, kemudian bagian belakang daripada tubuh sebelah kanan, kemudian bagian tubuh sebelah kiri, bagian depan, kemudian tubuh belakang bagian sebelah kiri. Ini adalah beberapa sunnah-sunnah yang ada di dalam mandi. Adapun hal-hal yang makruh di dalam mandi adalah bagi orang-orang yang junub, dibilang walahu makruhatun hiya makruhatul wudu. Dan hal-hal yang dimakruhkan di dalam mandi junub itu semuanya adalah hal-hal yang dimakruhkan di dalam wudhu. Dan dimakruhkan bagi orang yang junub, makruh dia itu tidur. Jadi minimum kalau Anda setelah berjima dengan istri, jangan langsung tidur, minimum basuh kemaluan dahulu. Kalau memang Anda tidak mau mandi, dingin kah atau apa, Anda wudhu dahulu. Baru setelah wudhu Anda boleh tidur. Lebih afdol lagi kalau Anda itu mandi. Kenapa? Kalau Anda tidur dalam keadaan janabah, itu sedikit bahaya, mungkin boleh terkena ain. Karena wudhu itu wudhu itu adalah perisainya orang-orang mukmin. Kalau biasanya orang-orang yang terkena sihir itu dalam keadaan dia tidak punya wudhu, apalagi kalau dia dapat dalam keadaan hadas besar. Dimakruhkan bagi orang junub itu langsung tidur. Jangan mandi dulu baru Anda tidur, karena itu tidur disunahkan dalam keadaan suci. Wal jima, jangan Anda junub Anda jima, jangan, nanti tak seronok jima itu. Anda kena mandi dulu kalau memang Anda nak jima, setelah junub Anda nak jima lagi, wudhu dahulu baru Anda jima lagi. Makan minum jangan makan dan minum dalam keadaan Anda itu junub sebelum wudhu dan membasuh kemaluan. Semua ini dimakruhkan sebelum, ketika Anda itu tidak wudhu atau membasuh kemaluan, yakni tidur sebelum wudhu atau membasuh kemaluan, jima lagi sebelum wudhu atau membasuh kemaluan, wahakadha. Begitu pula ini bukan hanya untuk junub, tapi untuk orang yang haidnya itu berhenti atau nifasnya berhenti, semuanya makruh kecuali jima. Jima bagi orang yang haidnya berhenti sebelum dia mandi hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Kalau orang itu nak berjima dengan istrinya dan istrinya itu sudah dalam keadaan suci daripada haid, karena istrinya itu mandi dahulu baru boleh dijima. Haram bagi orang itu yang berjima dan zakarnya dalam keadaan mutanajis. Contohnya dia kencing belum istinja langsung nak menjima istrinya, haram. Istinja dulu, bersihkan najis yang ada di zakar itu, kemudian baru Anda berjima lagi. Kecuali kalau dia itu salisil bol, penyakit tapi tak boleh saya bersihkan pun nanti akan keluar lagi, namanya juga salisil bol, saya daimil hadas. Ketika itu daruroh tidak apa-apa. Atau Habib, kalau saya tidak apa-apa, saya sehat walafiat, saya tidak salisil bol. Cuma kalau saya ini kencing Habib, kemudian saya ini terkena air zakar saya akan lemas Habib, tidak bisa untuk berdiri. Jadi memang kena saya jima sebelum terkena air, ketika itu tidak ada masalah, wallahu a'lam. Dengan ini selesai sudah kelas ke-7 daripada kitab ini, dan kita alhamdulillah kesempatan kali ini kita menyelesaikan tentang furudul ghusl dan mujibatul ghusl. Insyaallah pertemuan akan datang kita akan ambil syurutul wudu. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.